Dalam waktu singkat di industri, Ranveer Singh telah berhasil mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi. AIFA, Cine, Starscreen, dan yang terbaru ini, Filmfare Aktor Terbaik untuk Acted 3 filmnya. Kamu tidak bakal percaya guys, debutnya di film Ban Baja Barat memenangkannya 6 penghargaan debut terbaik termasuk Filmfare. Film Gully Boy saat ini adalah film dengan penghargaan terbanyak maksimum di Filmfare. Dengan 13 penghargaan, mengalahkan pendahulunya Black Devdas dan DDLG. Lagi film Ranveer juga unggul di penghargaan nasional. Dengan Bajirao Mastani, film ini membawa pulang 7 penghargaan nasional. Ya walaupun Ranveer belum menang aktor terbaiknya ya. Nah kenapa Ranveer Singh selalu beruntung dalam penghargaan? Berikut adalah beberapa kemungkinan alasannya. Kalau kamu bertanya siapa pendatang baru yang punya fans layaknya Tigakan, dia adalah Ranveer Singh ini. Terlepas dari faktor apa yang membuat fans itu menyukai Ranveer ya. Nah karena alasan inilah, selain Ranveer banyak tawaran film karena banyak penggemar, penghargaan diberikan untuknya agar penggemarnya tidak kecewa. Rumusnya adalah penggemar yang banyak, banggakan mereka dan bisnis akan terus berjalan. Ranveer Singh sendiri sering live di Facebook untuk menyapa penggemarnya. Ia tidak keberatan untuk menjawab semua pertanyaan penggemar yang dilontarkan kepadanya. Ranveer mengenali setiap akun pengikutnya yang sering mengiriminya pesan di Messenger. Ia juga tahu penggemar yang mana mengganti foto profilnya. Dia akan bersorak kepada penggemarnya, bernyanyi dan bercanda dengan para penggemarnya. Kalau kamu tidak menyukainya sebagai aktor, yakin kamu akan menyukainya sebagai manusia yang baik. Satu alasan mengapa Ranveer selalu unggul dengan penghargaan karena ia dipegang oleh orang-orang besar industri. Orang-orang yang memakai Ranveer hanyalah mereka yang punya rumah produksi raksasa. Dan kebanyakan yang menang penghargaan terkemuka sejak dahulu adalah aktor yang berasal dari rumah produksi raksasa Bollywood. Karena apa mereka selalu dimenangkan? Karena hanya mereka-mereka inilah yang selalu terdengar dengan rilis film terbarunya. Yang bekerja keras melalui promosi, interview hingga premier film. Beda dengan film yang diproduksi dari rumah produksi kecil, mereka jarang terdengar bahkan tidak dinominasikan untuk penghargaan Bollywood. Orang seperti Sanjay Leela, Zoya Akhtar, Aditya Chopra hingga Karan Johar, kalau Ranveer menang penghargaan, rumah produksi mereka akan semakin hebat di mata publik. Walaupun juga kadang film dari pihak raksasa ini ada yang tidak pantas menang dan lain sebagainya. Filmfare dikatakan diatur dan dikendalikan oleh Karan Johar. Makanya anak didiknya kebanyakan adalah peraih Filmfare. Begitu Alia, Ananya atau Ranveer sekalipun, jangan heran kalau penghargaan Filmfare akrab kepada mereka. Semua yang bekerja dengan Dharma Production dan Yash Raj Films mudah mendapatkan Filmfare. Nah pertanyaannya, seberapa berpengaruh Karan Johar dan Yash Raj Films kepada penghargaan? Kalian harus tahu kalau Yash Raj Films dan Dharma Production awalnya diatur oleh ayah Karan, Yash Johar. Sepanjang tahun 70-80-an, Yash Johar mendistribusikan film besar terlaris ke seluruh dunia. Karan mewarisi bisnis ayahnya itu di era 90-an. Sejak saat itu, Karan dan Yash Raj Films menguasai market di India sebesar 70%. Nah, bukan hal mustahil kan? Semua penghargaan bisa bernegosiasi dan berkompromi kepada Karan Johar. Ya, tapi harus diakui juga Dharma dan Yash Raj Films banyak menghasilkan film yang bagus. Harus diakui juga kalau Ranveer adalah salah satu aktor muda berbakat. Ada orang yang menyebut kalau beberapa film yang ia lakukan tidak pantas memenangkan aktor terbaik. Nah mari kita lihat apakah Ranveer layak dengan penghargaan atas perannya. 2016 Ranveer mengalahkan Shah Rukh Khan sebagai aktor terbaik. Antara Dilwale dan Bajirao Mastani, Dilwale memang jauh dari konsep Bajirao Mastani. Kemudian Gully Boy versus War versus Kabir Singh, Shahid dan Hrithik layak tapi Ranveer Singh lebih layak. Kabir Singh adalah remake,
War adalah film komersial, sementara Gully Boy adalah naskah baru juga merupakan film fitur dan sebuah seni. Terakhir 2022 Ranveer menang aktor terbaik dari Sid Malhotra dan Vicky Kaushal. Tidak ada alasan jelas yang bisa dilogikakan, kecuali semuanya diatur kalau Ranveer membawa aktor terbaik dengan cerita yang sangat lemah. Sementara Sid dan Vicky harus dikorbankan demi reputasi rumah produksinya. Dengan maksimum filmfare, orang akan menganggap rumah produksi dua film ini terus menghadirkan film yang baik. Ada yang mengatakan alasan kuatnya Ranveer Singh menang aktor terbaik di Active 3 adalah karena ia pendukung BJP. Ranveer Singh sebelumnya bertemu Narendra Modi saat hendak mau membuat film ini. Ranveer memperkenalkan filmnya itu dan menyebut filmnya ini sebagai pemersatu India. Narendra sangat mendukung film itu, mengatakan bahwa film harusnya seperti ini, punya konten inklusif India dan pesan persatuan. Ranveer Singh memerankan seorang kapten kriket legend di film ini. Kapil Dev, orang yang kini disebut-sebut akan masuk dunia politik melalui partai BJP. Walaupun Kapil Dev menolak mentah-mentah hal ini, orang percaya bahwa ia akan pergi ke salah satu dari 4 kursi kosong kota presiden. Kapil dikatakan akan maju di pemilihan Haryana 2024. Dan inilah dikatakan berhubungan dengan kemenangan Ranveer kepada Kapil Dev yang akan maju di pemilihan. Tapi mungkin ini kurang tepat ya guys, soalnya BJP dan filmfare tidak pernah ada hubungan. Dari sekian aktor baru yang bermunculan, hanya Ranbir dan Ranveer yang merupakan regenerasi yang baik untuk Bollywood. Mengapa bukan aktor lain seperti Varun atau Siddharth atau Vicky Kaushal? Kalau kalian perhatikan dari filmografi Ranveer Singh, memang hanya dia aktor yang bisa menghasilkan blockbuster ratusan crore. Hanya Ranveer dan Ranbir juga yang bekerja untuk film fitur, bukan untuk film komersial. Jadi tidak perlu ada debatkan kalau Ranveer menang di depan Sid atau Vicky. Soalnya kedua aktor ini masih sangat jauh jika harus dibandingkan dengan Ranveer Singh. Keberuntungan inilah yang juga terjadi pada Shah Rukh Khan di masa kejayaannya. Tidak ada aktor lain yang bisa menghalanginya dari menang Filmfare aktor terbaik. Dia adalah aset besar saat itu karena jejak karirnya. Walaupun juga ia menang dengan beberapa film yang bergenre sama. Shah Rukh Khan sudah mendapatkan 8 Filmfare aktor terbaik, Ranveer sudah mengumpulkan 3 sejauh ini. Terakhir daripada itu semua karena dia adalah pria yang beruntung. Beruntung bisa bekerja dengan orang terbaik Bollywood yang bisa merekomendasikannya ke penghargaan. Dia adalah pria yang sangat bersahabat. Dia akan menciptakan kerumunan dan kehebohan dimanapun ia berada. Penghargaan jadi pembicaraan netizen karena dirinya. Kehadiran Ranveer akan membuat penghargaan menjadi tersoroti karena kehebohannya. Busananya, jokesnya hingga momen-momen lebaynya, itu adalah caranya menghargai penuh suatu penghargaan, yang secara tidak langsung ia ikut mempromosikan suatu acara. Dan terakhir kata orang, setiap yang menebarkan aura positif, keberuntungan dengan mudah berpihak kepadanya. Itulah sebab Ranveer Singh selalu terdepan dalam setiap penghargaan. Dia mungkin 50% adalah nepotisme karena hubungan neneknya ke Sonam, tapi dia berjuang dari awal seperti outsider. Dan kalau ada yang bertanya mengapa Ranveer selalu dipegang orang-orang besar Bollywood, jawabannya karena dia manusia yang bersahabat kepada semua orang. Sosialnya sangat luas dan ia tidak mudah untuk tersinggung.